Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 ingin menyampaikan jawaban kami mengenai tentang UTS mata kuliah AIK. Di sini saya Abdullah Abu Bakar Aladat dengan NIM 202118800032. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 1, yaitu mengenai pengertian iman secara bahasa dan istilah. Secara bahasa, iman berasal dari bahasa Arab, dari kata dasar amana yu'minu imanan, yang artinya beriman atau percaya. Percaya dalam bahasa Indonesia artinya meyakini atau yakin bahwa sesuatu yang dipercaya itu memang benar atau nyata adanya. Menurut bahasa, kata iman juga berasal dari 3 huruf dasar, yaitu hamzah, mim, dan nun, yang mengandung makna tentram, tenang, aman, jujur, dapat dipercaya dan tidak khianat. Lalu secara istilah, iman dapat diartikan yaitu pembenaran dengan hati, pengakuan dengan lisan, dan pengamalan dengan anggota badan. Berikutlah yang disampaikan oleh mayoritas ulama. Bahkan Imam Syafi'i juga menceritakan bahwa ini adalah ijma' para sahabat, tabi'in, dan generasi setelah mereka. Lalu untuk jawaban yang B, karakteristik orang beriman menurut Al-Quran. Yang pertama ada dalam surat Al-Hujurat ayat 15, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang percaya atau beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjuang atau berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar. Kemudian ada juga pada surat Al-Baqarah ayat 177 yang memiliki makna mukmin yang mau berjuang dengan jiwa dan hartanya, termasuk di dalamnya kegiatan yang menuntut pengorbanan jiwa dan hartanya. Dari kutipan beberapa ayat Al-Quran di atas, nampak bahwa dalam menerangkan iman, Al-Quran menjelaskan dengan penyebutan sifat-sifat orang yang beriman, bukan sekedar keyakinan belaka. Untuk soal nomor 2 akan dijawab oleh teman saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Erliza Suci Arofa dengan NIM 202118800033. Saya akan menjawab pertanyaan soal UTS AIK nomor 2. Dengan soal, menurut Al-Quran, Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan. Untuk pertanyaan yang A, apa hubungan antara iman dengan ilmu? Di dalam surat Ibrahim ayat 24-25, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan keutuhan iman, ilmu, dan amal sebagai sebatang pohon yang baik. Iman diibaratkan sebagai akar sebuah pohon yang tugasnya menopang tegaknya ajaran Islam. Lalu ilmu diibaratkan sebagai batang pohon yang mengeluarkan dahan-dahan dan cabang-cabang ilmu pengetahuan. Dalam kehidupan, iman memegang peranan penting. Tanpa adanya iman, kehidupan manusia akan tidak berarah, bahkan sesat. Orang yang tidak beriman, hidupnya akan kacau. Sedangkan orang yang beriman, perasaannya akan menjadi damai dan tentram. Apabila kita senantiasa beriman, insya Allah kita akan selamat di dunia maupun di akhirat. Lalu, pertanyaan yang B, apakah hubungan antara iman dan amal? Iman, seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, iman diibaratkan sebagai akar sebuah pohon yang tugasnya itu menopang tegaknya ajaran Islam. Sedangkan amal diibaratkan sebagai sebuah pohon yang identik dengan teknologi dan seni. Amal merupakan perwujudan dari sesuatu yang menjadi harapan jiwa. Bentuknya bisa berbagai rupa, baik berupa ucapan, perbuatan, maupun getaran hati. Nilai suatu amal berdasarkan pada niat si pelaku. Sebab demikianlah Allah Subhanahu wa Ta'ala menilainya, yakni amal dari niat seorang hamba. Hubungan ilmu dan amal dapat difokuskan pada 2 hal. Pertama, ilmu adalah pemimpin dan pembimbing amal perbuatan. Amal boleh lurus dan berkembang bila didasari dengan ilmu. Dalam semua aspek kegiatan, manusia harus disertai dengan ilmu yang baik. Itu berupa amal ibadah atau amal perbuatan lainnya. Kedua, jika orang itu berilmu, maka ia harus diiringi dengan amal. Amal ini mempunyai nilai jika dilandasi dengan ilmu. Begitu juga dengan ilmu akan mempunyai nilai atau makna jika diiringi dengan amal. Keduanya tidak dapat dipisahkan dalam perilaku manusia. Sebuah perpaduan yang saling melengkapi dalam kehidupan manusia, yaitu setelah berilmu lalu beramal.
Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Angel Mutia Brahmi dengan NIM 202 118880034 akan menjawab soal nomor 3. Ciri khas agama yang benar-benar berdasarkan wahyu Allah adalah tentang iman dan adanya hari kiamat. Jelaskan secara logika bahwa hari kiamat itu pasti adanya. Hal terpenting dari mengimani hari akhir atau hari kiamat ialah kekuatan keyakinan akan janji Allah yang pasti akan terjadi dan kejadian persis seperti yang Allah kehendaki dan janjikan dalam kitabnya. Sungguh beruntunglah orang yang telah mendapatkan hidayah mengimani hari kiamat. Perbuatannya akan dihindari dan memakan harta orang lain secara zalim. Terjauhkan dari menikmati segala untuk kesenangan yang diharamkan, karena ia telah memiliki kesadaran bahwa semua itu akan dipertanggungjawabkannya di hari akhir yang setiap orang sibuk dengan urusan mereka sendiri di hadapan penciptanya. Beriman kepada hari kiamat juga akan menimbulkan sikap optimis, sekaligus motivasi bagi orang yang dizolimi di dunia ini. Karena mereka yakin meskipun orang yang zolim karena kekuasaan dan hartanya dapat terhindar dari kezolimannya di dunia, tapi yang pasti dia tidak akan terlepas dari keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari pembalasan nanti. Apa alasan seseorang tidak mempercayai hari kiamat, surga, dan juga neraka? Menurut saya, mengapa orang tidak mempercayai adanya hari kiamat, surga maupun neraka? Dikarenakan belum ada yang bisa membuktikan secara logika atau secara sains, dan hal ini hanya bisa dibuktikan dengan Al-Quran. Bagi umat muslim sendiri, Al-Quran adalah sesuatu yang wajib dipercayai dan dipegang. Tetapi untuk umat non-muslim, Al-Quran hanya sebagai buku dan hanya sebatas tulisan di atas kertas yang belum bisa dibuktikan. Seperti itu yang membuat banyak orang tidak percaya dengan adanya hari akhir, surga maupun neraka. Soal selanjutnya akan dijawab oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akmira Zaina Zahira, NIM 20210035. Sini saya akan membacakan soal nomor 4. Yang pertama yaitu Islam adalah satu-satunya agama monoteisme yang murni sejak awal sampai sekarang, bahkan sampai hari kiamat. Jelaskan pengertian agama Islam di menurut Islam baik dari segi bahasa maupun istilah. Menurut saya, dalam pengertian din Islam dalam istilah terdiri atas dua kata, yaitu din dan Islam. Kata din mempunyai arti yang bermacam-macam, antara lain hisab, hal ataupun adat istiadat. Adapun makna yang mengandung kata Islam yaitu artinya menurut dan menyarankan. Yang kedua yaitu bacalah satu ayat Al-Quran yang ada kalimat Islam, kemudian terjemahkanlah ke dalam bahasa Indonesia. Pada surah Ali Imran ayat 19, Bismillahirrahmanirrahim. Inna dina indallahil Islam wa makhtalafa alladziina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahum ilmu baghyam bainahum wa may yakfur bi ayatillahi fa innallaha syari'ul hisab, yang artinya sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Tidaklah berselisih orang-orang yang telah diberi kitab kecuali setelah mereka memperoleh ilmu karena kedengkian di antara mereka. Barang siapa ingkar terhadap ayat-ayat Allah, maka sungguh Allah sangat cepat perhitungannya. Sekian dari saya, dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nindya Fajar Nurfatiani dengan NIM 202118880036. Saya akan membahas nomor 5
yaitu tentang dasar dan sumber utama hukum agama Islam. Sumber hukum pertama adalah Al-Quran yang wahyu atau kalamullah yang sudah dijamin keotentikannya dan juga terhindar dari intervensi tangan manusia. Kebenaran Al-Quran dengan realita atau fakta yang terjadi sebenarnya itu sesuai dengan buku Ushul Fiqh 1 karya Rusdaya Basri. Kedudukan Al-Quran dalam Islam adalah sebagai sumber utama umat Islam dari segala sumber hukum yang ada di bumi. Firman Allah SWT dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 59 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian, jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah Al-Quran dan Rasul Sunnah-Nya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Al-Quran dan hadis merupakan dua hal pokok dalam ajaran Islam. Keduanya merupakan hal sentral yang menjadi jantung umat Islam, karena seluruh bangunan, doktrin, dan sumber keilmuan Islam terinspirasi dua hal pokok tersebut. Kedudukan Al-Quran sebagai sumber utama dan pertama bagi penetapan hukum. Maka bila seseorang ingin menemukan hukum untuk suatu kejadian, hadis juga disebut sebagai tulang punggung dalam peradaban Islam dan di dalam agama Islam otoritas hadis sebagai sumber hukum agama dan pedoman hidup menempati urutan kedua setelah kitab suci Al-Quran. Hal ini tertera dalam surat An-Nur ayat 54 yang artinya, katakanlah, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Jika kamu berpaling, maka sungguhnya kewajiban Rasul Muhammad itu hanyalah apa yang dibebankan kepadanya, dan kewajiban kamu hanyalah apa yang dibebankan kepadanya. Jika kamu taat kepadanya, niscaya kamu mendapat petunjuk. Kewajiban Rasul hanyalah menyampaikan amanah Allah dengan jelas. Meskipun jumlah ayat yang berkaitan dengan hukum dalam Al-Quran tidak terlalu banyak, hadis memberikan arahan tentang segala hal, mulai dari rincian kewajiban ritual seperti mandi, wudhu, dan tata cara sholat, sampai bentuk salam yang benar hingga pentingnya berbuat baik kepada para budak. Jadi, sebagian besar aturan syariah atau hukum Islam berasal dari hadis, bukan dari Al-Quran. Benar. Dalam Al-Quran sering dijumpai adanya surat Makkiyah dan Madiniyah. Apa itu surat Madiniyah? Secara umum, Makkiyah atau Al-Makkiyah diartikan berasal dari kata Makkah. Sedangkan Madiniyah atau Al-Madaniyah berasal dari Madinah. Secara harfiah, Makkiyah berarti surat atau ayat yang diturunkan di Makkah, sedangkan Madaniyah adalah surat atau ayat yang diturunkan di Madinah. Mengenai surat Makkiyah dan Madaniyah, menuliskan Al-Madani ke dalam tiga istilah pertama. Al-Madani adalah ayat atau surat yang diturunkan setelah hijrah, baik yang turun di Makkah atau di Madinah, turun pada tahun Futuh Makkah atau tahun terjadinya Haji Wada, atau dalam salah satu bepergian Nabi Muhammad SAW. Kedua, Al-Madani adalah sesuatu yang diturunkan di Madinah. Berdasarkan definisi ini, ada posisi ayat atau surat yang berada di tengah. Artinya, apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW saat bepergian di luar Makkah dan Madinah, maka tidak dapat disebut surat Makkiyah atau Madaniyah. Ketiga, Al-Madani adalah sesuatu ayat atau surat yang ditunjukkan untuk penduduk Madinah. Al-Qadi Abu Bakar dalam kitabnya Al-Intishar mengatakan untuk mengetahui Al-Makki dan Al-Madani dikembalikan pada hafalan sahabat dan tabi'in. Tidak ada suatu perkataan dari Nabi SAW tentang hal tersebut. Dalam sebuah riwayat, Imam Bukhari disebutkan bahwa Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, demi Allah tiada Tuhan selain Dia, tidak ada satu ayat pun dari kitab Allah Ta'ala kecuali saya mengetahui kepada siapa ayat itu turun dan di mana ia turun. Dalam sebuah surat, tidak seluruh ayat di dalamnya adalah surat Al-Madaniyah atau sebaliknya. Sebab terkadang ada beberapa surat Al-Madaniyah terdapat ayat-ayat Makkiyah. Salah satu contohnya adalah surat Al-Anfal ayat 30 yang artinya, dan ingatlah ketika orang-orang kafir Quraisy memikirkan tipu daya terhadapmu Muhammad untuk menangkap dan memenjarakanmu atau membunuhmu atau mengusirmu. Mereka membuat tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya itu. Allah adalah sebaik-baik pembalas tipu daya. Quran Surat Al-Anfal ayat 30. Banyak ulama mengatakan ayat tersebut termasuk ayat yang dikecualikan. Muqatil mengatakan ayat tersebut diturunkan di Makkah. Zahirnya menunjukkan demikian sebab ia menerangkan tentang apa yang dilakukan oleh Allah orang-orang musyrik di Darun Nadwa ketika merencanakan kejahatan terhadap Rasulullah SAW sebelum hijrah. Sekian dari saya, itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.